Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Sebelumnya marilah kita membaca Al-Fatihah. Semoga pada kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Kasiti selaku PLH SD Harjo Winangun 1, kepada Bapak Ibu guru semua, baik dari SD Harjo Winangun 1, dari SD Kramat dan SD yang terdekat di sini, terima kasih waktunya karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pemaparan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SD Harjo Winangun 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat hadir di ruangan kelas 1 di SD Harjo Winangun 1 dalam acara diseminasi budaya positif. Yang kedua kalinya kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya min yaumin hada ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak PLH Kepala Sekolah SD Harjo Winangun 1, yang ketiga pemaparan materi diseminasi budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Berinjak acara yang kedua, yaitu acaranya sambutan dari Kepala Sekolah SD Harjo Winangun 1 kepada Bapak Arsiti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati, pertama-tama marilah kita selalu senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan kita, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kesehatan, kenikmatan, rezeki dilimpahkan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan syafaatnya pada hari Yaumul Kiamat. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati, saya selaku PLH pelaksana harian Kepala Sekolah SD Harjo Winangun 1, yang mana Bapak Kepala Sekolah yang definitif yaitu Pak Sumitro SPD MPD sedang melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya, saya selaku PLH berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta diseminasi yang mau istilahnya kroyo-royo meluangkan waktu datang ke SD Harjo Winangun 1, yang meluangkan waktunya. Semoga mendapat manfaat apa yang menjadi paparan nanti dari Bu Hidayat Robiko SPD, guru SD Harjo Winangun 1 yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Saya selaku yang didoakan hanya mengucapkan terima kasih dan terima kasih. Semoga apa yang menjadi paparan nanti bisa kita terapkan pada anak-anak didik kita, kepada keluarga kita, anak kita, dan kepada lingkungan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, kekeliruan
bicara atau tempat. Saya selaku yang dituakan saat ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Karsiti. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Saya sendiri Hidayatul Rafiqah sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita materinya. Perkenalkan tadi perkenalan sudah. Di sini saya itu ada fasilitator yang membawahi saya, yaitu yang bernama Bapak Ali Wahyu Hidayat. Kemudian ada Bu Eli sebagai pengajar praktek, beliau dari Gajah, dan Bapak Wahyu dari Purbalingga. Latar belakang yaitu tentang SD Harjowinangun 1 ya. Di sini latar belakang sekolah adalah suatu tempat belajar untuk menumbuhkan karakter murid. Di sekolah itu adalah tempat untuk menumbuhkan karakter murid, di mana lingkungan sekolah itu diharapkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah. Kemudian tentang tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana itu merupakan sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus bagaimana anak-anak itu harus memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Diperlukan adanya budaya positif. Dalam penanaman budaya positif baik dimunculkan dalam berbagai kegiatan. Seperti apa? Coba. Seperti apa Bapak Ibu kalau budaya positif yang dilakukan di SD Harjowinangun 1 setiap pagi? Iya, pembacaan Asmaul Husna. Sebelum kegiatan belajar mengajar, biasanya anak-anak disuruh membaca Asmaul Husna di halaman sekolah. Itu merupakan penerapan budaya positif. Tujuannya apa? Yang pertama, menunjukkan keberanian murid dalam mengungkapkan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang telah disepakati dan diciptakan. Gunanya untuk menumbuhkan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Tujuan yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid, dari motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik? Yaitu motivasi yang ada pada diri murid itu sendiri. Yang ketiga adalah menumbuhkan tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Ya begini, konsep dari budaya positif ada 8 konsep. Yang pertama adalah konsepnya yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah 8 konsep ini untuk menciptakan adanya budaya positif.
Anda setuju dengan pernyataan ini? Di sini saya akan menampilkan, memaparkan 3 hal, di mana ini adalah tentang hukuman ataupun konsekuensi. Kalau menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju tidak? Kalau anak itu tidak disiplin tapi langsung diberikan hukuman, setuju tidak? Iya, karena hukuman itu akan berpengaruh kepada siswa. Siswa bisa menjadi dendam ataupun menjadi tidak masuk sekolah, takut, ya, takut kalau telah disiplin berangkat sekolah terlambat nanti akan dihukum. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Seandainya anak-anak itu tidak disiplin, terus diberikan hukuman membersihkan halaman sekolah, setuju tidak? Nah, iya, tidak. Karena apa? Kita harus mengetahui apa dulu penyebab dari dia terlambat, bukan langsung memberikan hukuman. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Nah, tidak. Karena apa? Tidak setuju. Coba Mbak Bila, kenapa ya tidak setuju? Karena berharap hadiah. Iya benar. Karena kadang-kadang itu anak itu mengharapkan hadiah atau penghargaan, jadinya tidak tumbuh dari hati nuraninya. Nah, pertama kita belajar tentang paradigma baru. Tadi kan 8 konsep, kita akan ulas satu persatu. Paradigma baru. Nah, paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Nah, di sini juga tentang profil pelajar Pancasila. Ya, di paradigma ini diwujudkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Tentunya Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan 6 dimensi ini. Nah, ya ini. Selanjutnya kita bahas tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana inti dari gambar ini adalah kita sebagai guru, ya ini sebagai guru, kita wajib mengontrol diri pada siswa. Kita menerapkan diri kita sebagai apa, ya. Nanti kita bahas ada di belakang tentang posisi kontrol guru. Ya, di mana guru harus mengontrol murid, kemudian memberikan ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian juga membuat kritik, membuat rasa bersalah, mampu menguatkan peserta didik. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini stimulus responnya dan ini teori kontrolnya. Nah, siapa ya sesungguhnya memiliki kontrol, ya? Siapa sih yang memiliki kontrol di lingkungan sekolah? Stimulus respon yang pertama tentang realita. Realita itu kita bersama, di mana teori kontrolnya itu kita berbeda. Kemudian stimulus respon tentang semua orang melihat hal yang sama.
di mana teorinya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga saat mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, belum tentu ya orang memahami pemandangan kita ya. Pandangan kita itu belum tentu dipahami oleh orang lain. Kemudian tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi di teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya stimulus yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol kita. Tapi teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, hanya diri Bapak Ibu sendiri yang bisa mengontrol dirinya, bukan orang lain. Ya, bukan kita sebagai guru dikontrol oleh kepala sekolah, bukan. Ya, tapi diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, di mana teorinya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Teorinya, model berpikir menang kalah. Konsep yang kedua adalah disiplin positif. Nah, yang pertama, disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tapi tumbuh di dalam diri sendiri peserta didik. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang bahagia. Nah, yang ketiga, konsep yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, ras, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi yang perlu adanya nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, konsep yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu sih kebutuhan dasar manusia? Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha yang terbaik kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tentunya kita sebagai manusia itu selalu berusaha apa yang menjadi kebutuhan kita, kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di mana di sini ada bertahan hidup membutuhkan sandang, pangan, papan. Kasih sayang berarti ada kebersamaan, kepedulian sesama. Kalau penguasaan adalah harga diri, kita punya harga diri yang harus dihargai oleh orang lain. Kemudian kebebasan seperti mencoba hal baru. Kemudian kesenangan, kita juga perlu bersenang-senang.
kita perlu tertawa bebas, lepas mengekspresikan diri kita. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Ya, ini maaf ya ini ya. Intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sehingga menjadi manusia yang merdeka. Sekarang tentang tindakan guru. Saya ingin pendapat Bapak Ibu guru tentang ini ya. Ada beberapa ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita bahas bareng-bareng. Kalau menurut Bapak Ibu ini merupakan hukuman atau konsekuensi, karena hukuman ataupun konsekuensi itu beda. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan mengulangi lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bu siapa? Bu Gita, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, benar. Ini merupakan hukuman. Coba yang kedua, menurut Bu Zahwa. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan katanya hukuman. Nah, kalau menurut Bu Afi, murid diminta untuk push up. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menurut Bu Afi yang ketiga hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Menurut Bu Nur Hasanah. Apa ya? Hukuman atau konsekuensi ya? Ya, kalau menurut Bu Nur bagaimana? Pemikiran menurut Bu Nur. Apa ya? Saya pendapat yang lain. Ada yang masih pendapat yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini bukan hukuman, kalau menurut Bu Nur konsekuensi. Kenapa sih ini konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman. Menggantikan kertas tugas teman. Apa ya? Konsekuensi atau hukuman dulu? Atau Buya juga konsekuensi? Alasannya apa? Alasannya apa Buya? Karena sudah merusak kertas temannya, ya harus diganti. Itu hukuman. Iya, terima kasih Bu Nur. Iya benar. Mengapa dikatakan dengan ini ya? Tadi Bu Nur jawabannya karena dia telah merusak. Dia harus bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Apa ini? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Coba kita lanjut ya. Nah, ini jawaban dari tadi. Ya, tepat sekali tadi Bu Bella menjawab hukuman, Bu Gita menjawab hukuman, dan Bu Yawa bilangnya tadi juga hukuman. Ya, juga yang atas Bu Nur yang kita perdebatkan tadi juga benar. Ini merupakan konsekuensi. Konsekuensinya kita itu harus punya rasa tanggung jawab karena kita itu sengaja. Nah, di sini memuat tentang tanggung jawab. Yang di sini juga membersihkan tumpahan. Tumpahan ini kan dia melakukan hal sesuatu, maka dia harus bertanggung jawab. Kalau ini hukuman, yang ini lari. Kenapa lari di lapangan dikatakan
konsekuensi untuk pelajaran PJOK, karena dalam pelajaran PJOK tadi Pak Guru sudah membuat keyakinan tentang apa? Tentang siapa yang terlambat, konsekuensinya apa? Begitu. Nah, sekarang kita bahas apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kita bahas dulu tentang hukuman. Hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Biasanya berupa tindakan fisik bersifat memaksa atau menyiksa. Ya, benar. Hukuman itu bersifat memaksa. Menurut kalian setuju tidak? Hukuman itu memaksa. Karena apa? Hukuman itu memaksa. Kuliah? Ya, itu harus dilaksanakan. Tidak ada pilihan lain ya Bu ya? Tidak ada. Ya, itulah hukuman itu. Ya seandainya hukumannya urusan ya pusat, tidak disuruh untuk memilih kamu pilih hukuman apa tidak, ya langsung disuruh. Nah, selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati, ya. Seandainya tadi kamu pengen apa untuk memperbaiki, ya ada kesepakatan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Selanjutnya sikap guru memonitor perilaku murid. Selanjutnya kita bahas tentang apa sih restitusi itu. Nah, restitusi adalah proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Di sini murid diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya dan juga mencari jalan keluarnya. Nah, ini penjabarannya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan guna mencapai tujuan yang mulia. Nah, restitusi ini dicari dulu akar permasalahan. Dari berakar permasalahannya apa, kemudian mencari masalahnya, kemudian mencari solusinya. Di mana di situ adalah adanya kesepakatan sehingga pihak tidak merasa dipaksa atau tertekan. Yang keenam adalah tentang posisi kontrol guru, ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu mempunyai posisi 5, di mana yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai teman, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita bahas ya, apa sih penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman maupun manajer. Sebelumnya masih semangat Bapak Ibu karena sudah mulai siang ya ini ya, juga sudah terdengar hangkiro ya. Oh ngantuk, ya biar semangat lah, biar semangat. Kita tepuk aja sebentar ya. Tepuk tunggal, tunggal, ganda, ganda, tunggal, ganda. Nah, masih semangat ya Bu?
Yang pertama tadi adalah penghukum. Contohnya lari lapangan 5 kali. Di depan tadi juga sudah ada lari, ada push up. Itu merupakan suatu seorang guru yang sebagai penghukum. Yang kedua adalah pemantau. Ya, pemantau itu gurunya itu memantau anak-anak, perkembangan anak-anak, ya, ngecek anak-anak itu bagaimana kondisinya. Ya, sudah berapa kali ibu mengingatkan, ibu kecewa sama kamu ya. Bu guru itu mantau. Kalian itu pertama membuat kesalahan dipantau terus, kedua, ketiga, dipantau terus. Kemudian membuat rasa bersalah. Bagaimana perasaan orang tuamu kalau kamu tahu anaknya berbuat seperti ini? Waktu kalian berbuat salah, ya, bu guru itu ataupun bapak ibu guru itu memberikan statement yang halus, yang meredam kepada anak-anak. Kamu sekolah, bapak ibumu di rumah itu bekerja. Kenapa kamu nakal? Apa nggak kasihan? Begitu ya. Ini merupakan proses apa? Membuat bersalah. Biar anak-anak itu merasa bersalah, ya. Punya rasa bersalah. Oh ya, saya ternyata ini salah. Selanjutnya sebagai teman. Sebagai teman kita takut, ya. Anak biar bercerita, kita menempatkan diri kita sebagai temannya. Biar anak-anak itu bisa mengutarakan apa yang mereka inginkan. Seperti apa? Ayo dong kerjakan demi guru. Kalau demi teman biasanya besti, ayo ke besti ulangi. Ayo ke besti kerjakan bareng. Biasanya kalau sebagai teman itu lebih rileks ya, begitu. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ya, kalian punya apa sih? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Ya, manajer ini adalah guru memberikan pengarahan tentang masalahnya agar masalahnya digali semua. Kemudian guru juga mengarahkan anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya atau mencari jalan keluarnya. Inilah posisi manajer. Sekarang saya pengen tanya, Bapak Ibu guru itu sebagai posisi apa saat ini saat mengajar di kelas? Coba Bu Evi. Sebagai teman dan manajer. Sebagai teman dan manajer. Kalau Bu siapa ya ini dari tangan ini Bu siapa ini coba? Bu Ella. Bu Ella. Oh Bu Putri, Ella Putri ya. Bu Putri, coba sebagai apa? Sebagai teman. Bu Putri mengajar kelas berapa? Oh iya, kelas 6 itu kebanyakan sudah ya mengajar dewasa ya, berapa itu ABG ya. Bagus tadi Bu Putri sebagai teman. Mereka dirangkul ya, supaya apa? Supaya tidak terjerumus. Karena kalau sebagai teman biasanya gini, ada masalah apa itu bisa cerita. Biar Bapak Ibu guru itu memberikan solusi ya. Nah, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas ataupun peraturan kelas? Ya. Mengapa kita menganggap sebagai keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Beda tidak keyakinan kelas dan peraturan kelas? Iya, jelas berbeda. Nah, di sini kalau keyakinan itu disepakati bersama-sama. Kalau peraturan itu intinya itu bersifat tegas, tidak bisa dirubah-rubah. Kalau keyakinan bisa dirubah, disepakati, ya, yaitu berupa pernyataan universal, dibuat dengan kalimat positif, singkat, mudah diingat. Selanjutnya melibatkan seluruh warga kelas. Warga kelas itu satu kelas biasanya ditanyai bagaimana cara membuat kesepakatan kelas, apa yang mereka inginkan, apa semua yang mereka inginkan ada di hatinya apa. Kemudian
bersama, disepakati bersama, sehingga menjadikan dari beberapa kalimat ataupun keinginan anak-anak menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini perbedaannya tadi peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan peraturan. Kalau keyakinan dengan kesadaran diri, punya rasa tanggung jawab, dia akan mengembalikan dengan sendirinya. Yang selanjutnya yaitu dilarang mengganggu orang lain. Dalam bahasa keyakinan kelas, menghormati orang lain. Kalau dia bisa menghormati orang lain, dia tidak akan mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau menurut keyakinan kelas, menghormati orang lain, berkomitmen, dia punya komitmen, sehingga dia tidak akan berangkat terlambat. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas, jagalah kesehatan. Dia akan dengan sadar menjaga kesehatannya, sehingga akan menghindari narkoba. Kemudian bergantian menunggu giliran. Kalau di keyakinan kelas, menghormati orang lain, bersabar. Dia akan tahu antri, dia akan bersabar, nanti dia tidak akan butuh. Ya. Kemudian menggunakan masker. Kalau di keyakinan kelas juga sama tadinya narkoba, yaitu tentang kesehatan atau keselamatan. Dia akan ingat dirinya tentang kesehatannya juga keselamatannya. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Sama juga yang tadi di atas, yaitu tentang keselamatan dirinya dan keamanan. Karena berlari bisa menimbulkan bahaya. Kita ke yang terakhir, ini dan terakhir ya, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, proses dialog yang dilakukan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini diharapkan itu dalam prosesnya bisa menjadikan murid yang bertanggung jawab setelah beberapa masalah, terus diajari masalah, terus jalan keluarnya bagaimana, sehingga menimbulkan murid tersebut mempunyai rasa tanggung jawab. Tahapan-tahapannya adalah tahapan yang pertama adalah validasi tindakan yang bersalah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitasnya. Ini tuh ya, ini tahapannya ada 3 ini ya. Tahapannya ada 3 yang disebut dengan restitusi. Biasanya pertama adalah menstabilkan identitasnya. Kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas ya. Yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Bu guru dulu juga pernah berbuat salah. Kamu berhak melakukan begitu atau merasa begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Validasi tindakannya. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kenapa? Padahal kamu sudah tahu itu salah. Ya. Yang terakhir adalah tindakannya yang terakhir dari segitiga restitusi adalah berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Keyakinan apa sih keyakinan kelas kita? Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sepakati di kelas, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, di sini adalah kita mencari jalan keluarnya dari permasalahan. Kita disuruh untuk berpikir
berpikir kembali untuk memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri kita yang telah berbuat salah dan tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Ya. Kemarin saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi di kelas 1. Yang pertama adalah tentang Mbak Sylvia terlambat masuk kelas karena bangunnya kesiangan. Setelah saya gali akar permasalahannya, ternyata dia tidurnya larut malam nonton TV, saking kasihannya kan dia nonton TV larut malam. Pagi-pagi bangunnya kesiangan. Kemudian saya panggil untuk menanyakan masalah yang dihadapi. Saya gali masalahnya apa, kemudian mencari solusinya bagaimana agar Mbak Sylvia itu tidak terlambat lagi. Ya, ternyata Mbak Sylvia itu berjanji bahwa tidurnya tidak akan larut malam, bangunnya juga lebih pagi, juga berkoordinasi. Yang penting juga berkoordinasi dengan orang tua untuk membangunkan. Kadang kita bisa bangun sendiri, kadang juga dibangunkan orang tua. Ini kasus pertama. Kasus yang kedua itu adalah ini, ya, Mbak Siva. Mbak Siva ini membuang sampah sembarangan saat jam istirahat di depan kelas. Di depan kelas itu tidak ada tempat sampah. Dia harus ke kelas lain, ya, ke kelas lain. Jadinya itu dia malas, kemudian membuang sampah sembarangan. Kemudian guru panggil, nah kemudian saya tanya-tanya masalah yang dihadapi. Ya benar, ternyata dia malas, jalannya terlalu jauh, Bu. Jadi ya saya sesuka saya membuang sampah. Setelah Bu Guru sampaikan dengan baik dari akar permasalahan, ya kemudian ditanya-tanya, kita cari solusi. Kemudian Mbak Siva sadar ternyata membuang sampah sembarangan itu telah melanggar keyakinan ke kelas. Kemudian Mbak Siva berpikir, saya ajukan untuk berpikir apa solusinya. Ya, Mbak Siva dengan perasaannya sendiri merasa bersalah, kemudian mau membenahi dirinya. Bagaimana jika di kelas depan kelas tidak ada tempat sampah, maka akan membuang sampah ke tempat sampah yang agak jauh sedikit, tidak apa, yang penting untuk menjaga kebersihan. Ya, inilah tadi segitiga restitusi yang saya lakukan. Saya ingin dari salah satu ibu guru untuk mengutarakan satu kasus. Mungkin dari Bu Afi, sebelum acara itu pernah kasus apa yang pernah dilakukan untuk segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi ini? Monggo, Bu. Ya baik, terima kasih Bu Ida atas waktu yang diberikan. Saya kira masalah anak-anak itu hampir sama ya Bu ya. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu hampir sama kasusnya. Seperti yang Bu Evi katakan tadi, ada juga anak yang terlambat sekolah. Nah kebetulan di murid saya di kelas 5 itu juga ada murid yang berangkatnya itu sering terlambat. Nah, 1 kali, 2 kali ya saya biarkan. Tapi untuk ketiga kalinya, saat kita sudah pembacaan Asmaul Husna, murid itu kok datangnya terlalu santai, Bu. Naik sepedanya santai, tidak segera masuk ke halaman untuk baris Asmaul Husna, tapi masih di kelas. Nah, selanjutnya itu saya lakukan pendekatan, lalu berkomunikasi dengan siswa, ya sama lagi permasalahannya Bu, mereka main HP terlalu malam sehingga bangun sekolahnya terlambat, lalu masuk ke sekolahnya juga terlambat. Nah setelah saya
beri masukan dan memberikan nasihat-nasihat. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah rajin lagi. Oke, mungkin itu pengalaman dari kelas saya, Bu Ida. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi telah memberikan pengalamannya yang tadi juga kebanyakan di sini anak-anak terlambat ya Bu ya. Terima kasih juga, ini berakhirnya tentang contoh penerapan restitusi yang saya lakukan. Terakhir adalah terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mendengarkan pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif. Saya harapkan juga Bapak Ibu Guru di SD masing-masing juga menerapkan tentang tadi segitiga restitusi, ya, bukan langsung menghukum anak, tetapi kita mencari tahu dulu akar permasalahan, kemudian mencari jalan solusinya bersama-sama sehingga anak menjadi tidak tertekan, anak menjadi senang, ya, karena sesuai dengan pemikiran Kang Hadi yaitu Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menjadikan anak yang bahagia sesuai kodratnya. Nah, begitu ya Mbak Siti ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Rabbana, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah. Masih semangat ya pada pagi hari ini? Masih. Ya. Untuk mengetahui kesemangatan kita semua pada pagi hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo coba ya, tepuk semangat. Iya bagus. Iya. Hari ini kita akan membahas tentang kesepakatan kelas. Ya, kita akan membuat kesepakatan kelas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di kelas ini kita buat aturan. Aturan ini kita buat bareng-bareng, kita diskusikan bersama, kemudian kita putuskan siapa yang melanggar. Nanti ada apa? Ada konsekuensinya. Jadi nanti kita berembuk, kita membuat kesepakatan kelas. Setuju anak-anak? Setuju. Iya. Sekarang Bu Guru akan membagikan selembar kertas ya. Nanti anak-anak tulis kesepakatan kelasnya pengennya seperti apa sih? Seperti apa itu kesepakatan kelas? Ya, contoh dari Bu Guru. Kelas 1 nggak boleh berbohong, berarti ditulis jujur. Harus jujur. Lalu apa lagi? Harus disiplin. Disiplin
dalam waktu, juga pakai pakaian, berpakaian rapi, boleh, bertanggung jawab, membuang sampah pada tempatnya. Nah, coba nanti anak-anak tuliskan di kertas ini kesepakatan apa ya pengen dibuat di kelas 1 ya. Ditulis ya tadi ya. Yang pengennya apa sih? Kelas 1 ini pengen kelasnya yang bagaimana? Pengen bersih, berarti jaga kebersihan. Pengen namanya tidak boleh berbohong, berarti harus apa? Jujur. Ditulis ya, nanti dikumpulkan, nanti dibacakan sama guru. Sebentar, yang perempuan pink ya, yang perempuan pink. Nah, yang perempuan pink. Yang laki-laki pakai sebelah, perempuan. Nah, yang perempuan pink. Nah, ditulis. Nah, ditulis. Kalian pengen kelas 1 yang bagaimana tadi? Kesepakatan kelas yang bagaimana? Bisa jujur, bisa jaga kebersihan. Bisa apa? Jaga kebersihan itu sama dengan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Namanya menjaga kebersihan. Berpakaian rapi. Iya. Rambut. Ditulis tapi kesepakatannya pengennya apa? Nanti dikumpulkan. Iya, boleh. Kalian pengennya apa? Nanti kita diskusi bersama. Iya, sudah semua ya. Guru kasih waktu untuk menulis apa yang ingin dibuat kesepakatan kelas di kelas 1 ini ya. Nanti kita bacakan, setelah itu ditulis, kemudian disalin kita tempel di dalam kelas. Nah, iya pinter Mas Malik. Ya. Mas Malik jujur. Iya, lagi ya Mas Alvin. Dia Mas Alvin katanya harus jaga kebersihan. Menurut kamu, oh iya ini Mas Alvin sama dengan Mas tadi Mas Malik jujur. Iya. Menurut berarti apa ya? Taat. Taat pada aturan. Nah, oh iya Mas Ilyas jaga kebersihan. Mbak Dina apa ya? Mbak Dina ya? Mbak Dina apa? Setia kawan. Ya boleh. Oh Mas Pino, Mas Ciko. Mas Ciko ini apa lagi? Apa lagi? Disiplin waktu. Mas Pino menjawab disiplin waktu. Punya ide yang tentang disiplin waktu. Berarti kalau disiplin waktu, anak-anak bagaimana? Datangnya harus tepat waktu. Sebelum jatuh sudah berangkat sekolah. Ayo, coba ditulis. Pengennya itu kelas 1 bagaimana sih? Ya. Ya, Mbak Dila sudah. Mbak Dila jaga kebersihan. Dengan apa? Dengan regu piket. Iya, pinter. Oh, Mas Rifki. Mas Rifki sama tadi seperti tadi siapa itu? Setia kawan. Setia kawan katanya. Boleh, saya kawan, setia kawan, boleh. Oh, Mas Dana katanya apa? Tidak boleh sombong. Pinter Mas Dana, iya benar. Di dalam kelas 1 tidak boleh ada kesombongan. Sudah belum? Ya.
Iya banget ya. Dari Mas siapa ini? Oh Mas Rifki tadi sudah ya, setia kawan. Oh iya maksudnya sama jujur, setia kawan. Oh Mas Dimas jaga kebersihan. Ini siapa ini? Oh Mas oh ya. Mas siapa ini tadi? Oh Mas Aska. Mas Aska bilangnya apa ini? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Berarti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Siapa bisa? Ya, ini membuang sampah pada tempatnya. Berarti sama dengan menjaga kebersihan. Berarti kita tulis pertama ya, menjaga kebersihan. Tadi ada lagi tidak sombong. Berarti sama dengan jujur. Yang ketiga, anak-anak tadi apa jawaban? Ada setia kawanan, ada setia kawan. Berarti apa? Setia kawan. Yang keempat, ayo coba tadi apa lagi ya? Kita tadi apa lagi ya? Oh iya ini. Mas, ini siapa ini? Mas Zaki bilang tanggung jawab. Maksud dari tanggung jawab itu apa sih? Seperti apa? Mau ada PR dikerjakan. Itu namanya tanggung jawab. Kalau pas lagi piket wajib menyapu. Itu namanya tanggung jawab. Ya, lagi apa lagi? Menjaga kebersihan sudah, tanggung jawab sudah. Berpakaian rapi dia. Ini dari Mas Yosa, berpakaian rapi ya. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi ya. Kita sudah setujui 5 saja ya. 5 ya. 5. Ya Mas Jaki tolong diam, jangan rapi dulu ya. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan, jujur. Yang ketiga setia kawan. Yang keempat tanggung jawab. Yang kelima berpakaian rapi. Ada satu lagi yang kelima tadi apa? Disiplin. Iya, disiplin. Setuju anak-anak dengan 6 kesepakatan kelas kita? Setuju? Coba anak-anak setuju? Terima kasih anak-anak. Berarti anak-anak kelas 1 ini harus apa? Mentaati kesepakatan kelas kita. 6 Mas Azril, 6 ya. Nah, kemudian kita akan menulisnya di sini. Kemudian nanti kita ya, guru tulis dulu, nanti kita tempel bareng-bareng. Ya. Kesepakatan kelas 1 ya. Kesepakatan kelas dalam jauh. Kesepakatan kelas 1. Yang pertama apa itu? Menjaga kebersihan. Wajib dipahami ya ini ya.
Yang kedua jujur. Yang ketiga setia kawan. Yang keempat tanggung jawab. Yang kelima berpakaian rapi. Yang keenam disiplin. Iya, sudah selesai. Nah, inilah kesepakatan kelas 1. Wajib semua mematuhi. Ya, kita tempel bersama ya. Ya, kita tempelkan di sini. Di sini ya. Kita tempelkan di sini ya. Ya. Jadinya anak-anak biar waktu masuk kelas kalian tahu apa sih kesepakatan kelas kita kemarin. Nah, pasti masih masuk ingat ya. Tempel di sini ya. Iya, sudah selesai. Jadi kesepakatan kelas kita ada 6 tadi ya. Menjaga kebersihan, jujur, setia kawan, tanggung jawab, berpakaian rapi dan disiplin. Kesepakatan ini harus kita patuhi. Jagalah kebersihan di lingkungan Sudah setuju semuanya? Kita bertiga dengan tepuk tangan dari situ ya. Kita setuju? Kesepakatan kelas kita telah disepakati. Berarti semua wajib mentaati. Ya, anak-anak terima kasih semuanya sudah membuat kesepakatan kelas. Semoga kelas 1 menjadi kelas yang paling hebat. Anak-anak